Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sallam. Alhamdulillah alladhi ja'ala al-ilma sababan najahi wal fawza bizulfa 'inda al-maliq al-'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu hadiyan ila siratal mustaqim Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-faizin wa ittiba'ihi bil khuludi fi dar al-baqa'i wan na'im amma ba'du. Jami'al hadirin yuhibbuni wa yuhibbukumullah, yang saya cintai, yang saya hormati, ashabul bait Bapak Umar Allah bil umrah. Amin. Dan juga Ustaz Daud selaku pemimpin, pembina, pembimbing, masyaallah. Mudah-mudahan Allah fi kulli umri wa hayati. Wasallallahu ta'ala yatul umruhu ala as-sihha wal 'afiyah fi din wal akhirah. نسأل الله تعالى يفتح عليه فتوح العارف يفقه له في الدين وعلمه التأويل. نسأل الله تعالى أن يحفظه من كل البلاء ومن كل الأمراض ومن كل شيء شر بالله تعالى. وكذلك الذي حضرنا في جنبي juga الأستاذ حوري تعالى الله في كل عمره وحياته، juga الأستاذ زينال تعالى الله في كل عمره وحياته، dan juga para asatidz yang lain, para alim ulama. Ya, mudah-mudahan senantiasa diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya cintai, yang saya hormati, singkat aja. Saya mau dengar nih ibu-ibu nggak ada suaranya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. ada yang dipikirin nih. Kalau nggak makanan, kalau nggak kebuli. Ntar dulu tuh, di skip dulu ya. Coba jawabnya kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru pejuang-pejuang Ramadan. Ini baru orang-orang yang imannya meningkat. Karena hadir di majelis taklim, kalau imannya nggak meningkat, buat apa ya? Tanda iman meningkat, suara harus meningkat. Jawab salam hukumnya wajib. Ya antum. Singkat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya. Perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang sudah diceritakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena para sahabat Rasulullah meningkatkan keimanan mereka, meningkatkan ketakwaan mereka, mengkukuhkan Islam yang ada di dalam sanubari mereka dengan duduk dan hadir di majelis taklim. Ya, maka hari ini adalah tawakuf sementara untuk kita beribadah yang lebih panjang masing-masing. Selama setahun penuh nggak berasa masuk bulan suci Ramadan, maka ibadah masing-masing. Bagus enggak tuh? Bagus. Tapi jangan takut sendiri. Ada tarawih. Ya. Di waktu malamnya Allah kasih cahaya malam. Adanya bulan-bulan, suasananya Ramadan berbeda dari bulan-bulan yang lain. Sayyidul Ashhar, tuannya para bulan. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan ini kalau menceritakan keutamaannya nggak ada duanya. Keutamaan bulan Ramadan kita cerita seminggu nggak habis. Jadi memasuki bulan suci Ramadan, persiapin diri, banyakin qiyamul lail, banyakin baca ayat suci Al-Quran. Ratib boleh gak Bib? Faddal. Maulid boleh gak Bib? Faddal. Yasin boleh gak Bib? Faddal. Tapi yang terbaik apa? Kalau ente di bulan Ramadan sehari bisa 10 juz, sebulan ente bisa 9 kali khatmul Quran. Sehari ba'da dhuhur 1 juz, ba'da asar 1 juz,
Ba'dal maghrib lo buka dulu, jangan baca Quran. Itu sunnahnya, wajibnya ya. Jangan enggak nih mau ngambil juz-juz, jangan. Ba'dal isya 1 juz, ba'da tarawih atau enggak di akhir sebelum tarawih. Ya. Atau enggak sebelum subuh 1 juz atau enggak ba'da subuh 1 juz. Begitu aja 9 kali khatmul Quran di bulan suci Ramadan. Habib 10 juz 2 juz ya. 2 juz ba'da zuhur 2 juz. Ya. Ba'da asar 2 juz. Tapi kayaknya kalau 2 juz ini berat. 1 juz aja deh. Ya. Ini kalau 2 juz tiap sholat tuh kayaknya berat. Kecuali bagi orang-orang yang memang benar lidahnya cinta sama Al-Quran. Hari-harinya sama Al-Quran. Niatnya suci mau ngapalin Al-Quran. Kayaknya 2 juz berat Habib. 1 juz aja boleh gak? Boleh. Berarti sehari 5 juz. Berarti sebulan berapa kali? Banyak, tahu banyak. Kurang lebih hampir 5 atau 6 kali khatmul Quran dalam 1 bulan suci Ramadan. Beb kayaknya berat juga tuh Beb 1 juz. Ini baca juga masih kurang-kurang kan. Setengah juz bisa gak kira-kira? Inti sambung tuh. Kurang lebih dapat kira-kira 3 juz. Zuhur setengah juz, asar setengah juz, ba'da isya sebelum tarawih setengah juz, sebelum isya atau ba'da isya habis itu akhir qiyamul lail setengah juz, ba'da subuh setengah juz. Itu dapat tuh 3 juz. 2 juz setengah atau 3 juz. Sebulan dapat 3 kali khatmul Quran. Beb kayaknya setengah juz berat Beb tiap sholat. Emang lo malas. Bukannya berat baca Quran, emang kitanya yang malas. Emang inti malas. Padahal keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan luar biasa. Ya. Makanya di bulan suci Ramadan ibadah masing-masing sendiri-sendiri. Itu waktu puncak kita mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana mau banyak sholat, boleh gak? Rasulullah kakinya bengkak-bengkak waktu sholat. Ada yang lebih mulia dari Rasulullah? Gak ada. Ada yang takwanya lebih indah dari Rasulullah? Gak ada. Ada puasanya yang lebih panjang dari Rasulullah? Gak ada. Ada yang sunah-sunahnya gak pernah lewat selebih dari Rasulullah? Gak ada. Tapi Rasulullah meningkatkan ibadahnya di waktu khusus di bulan suci Ramadan. Sallallahu alaihi Nabi ya. Maka tawakuf pada hari ini waktunya hanya sementara, sebulan aja. Persiapin diri, beli siwak, pakai baju yang wangi, bersihkan diri, bersihkan badan. Ya seminggu sekali tuh, bulu ketiak cukur, kumis rapiin yang bersih, sikat gigi tiap hari, kuku-kuku kaki semuanya. Itu bagian dari iman kebersihan. Maka di bulan suci Ramadan benar-benar niatin seperti niatnya para salaf saleh. Ya Allah, saya mau niat masuk ke bulan suci Ramadan sebagaimana niatnya Rasulullah SAW. Dan Allah terima itu. Karena apa? Keutamaan di bulan suci Ramadan. Ya. Jadi masuk ke bulan suci Ramadan, Anda hanya bisa memberikan saran, ya, banyak-banyak beristighfar dan juga banyak-banyak bersolawat kepada Allah Subhanahu, kepada Rasulullah SAW dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Karena di antara keduanya itu adalah pelebur daripada dosa-dosa kita. Di bulan suci Ramadan yang setiap ibadah kita tidur aja itu ibadah di bulan suci Ramadan. Melakukan suatu ibadah sedekah 5.000 di mata Allah itu bisa 5 juta. Kurang apa? Puasanya orang yang tidurnya orang yang puasa ibadah Allah jadikan setiap detik per menit. Per jam dia tidur jadi ibadah di mata Allah. Allah catat bagi yang puasa. Kalau yang nggak puasa enggak ya, haram hukumnya, dosa. Bagi yang di warteg tuh, cuma ditutupin kain pakai setengah aja, tuh bunyi aja keraku.
Hati-hati, baik-baik kalau begitu. Jangan dideketin, menghindar ya. Takutnya anak-anak hadroh Ustaz, takut tergiur ya, takut terciduk. Maka berhati-hatilah. Tingkatkan keimananmu. Ya, bulan suci Ramadan. Ini bulan datang setahun sekali. Kalau Allah kehendakin kita usia masih ada. Kalau Allah kehendakin kita badan masih seperti semula. Bulan suci Ramadan. Keutamaannya banyak. Ane jelasin mungkin sampai subuh nggak selesai. Sampai besok bahkan seminggu keutamaan bulan suci Ramadan, masya Allah. Itu bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan diangkatnya Rasulullah SAW menjadi Nabi. Bukan Nabi Muhammad aja SAW, Nabi-Nabi terdahulu juga diangkat di bulan suci Ramadan. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, siapa lagi? Nabi Allah Yahya, Nabi Allah Yunus diangkat di bulan suci Ramadan. Nabi Allah Yunus di bulan suci Ramadan juga dipenjara oleh Allah Ta'ala di dalam perutnya ikan paus. Bulan suci Ramadan, bulan kemuliaan. Nabi Allah Ibrahim dibakar di dalam tafsir Jalalain. Nabi Allah Ibrahim dibakar pada saat Ramadan, tanggal 7 Ramadan. Bayangkan, keutamaannya begitu besar di bulan suci Ramadan. Jadi hati-hati, jangan berkhianat di bulan suci Ramadan. Jangan khianatin bulannya Allah. Jangan main-main dengan bulannya Allah. Di dalam satu riwayat diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika di dalam suatu hadir di majelis ilmu, Rasulullah SAW bilang kepada para sahabatnya, semua yang hadir duduk dekat dengan Rasulullah. Ditanya, ya Rasulullah, ini bulan penuh berkah, ini bulan penuh ampunan, ini bulan penuh keutamaan, ini bulan penuh hidayah, petunjuk dan lain sebagainya. Kira-kira yang patut kita lakukan apa ya Rasulullah? Rasulullah bilang, jangan khianatin Allah ente dengan apa? Dengan mata kalian, tangan, kaki, perut, kemaluan, mulut, telinga. Karena anggota tubuh ini nanti akan dipertanyakan dan dia menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi jangan kita pikir kamera, handphone, CCTV itu canggih. Lah, Allah Ta'ala punya alat-alat yang lebih canggih dari apa yang diciptakan manusia. Nanti di yaumil qiyamah itu tampil, bukan 3D, bukan 4G, ya? Lebih hebat dari itu. Gambarnya nyata, mungkin hologram ya, lebih dari hologram mungkin. Dan itu semuanya maktub, tertulis dan nanti dipertontonkan di depan para a'immah, para umat-umat yang lain, para anbiya, di depan para nabi, dipertanggungjawabkan nanti, ditontonin banyak orang di depan Allah Ta'ala di yaumil hisab. Jadi hati-hati, baik-baik bulan Ramadan, waktunya kita berbenah diri. Bulan Ramadan, waktunya kita mempersiapkan diri, tingkatin iman, deketin kepada Allah Ta'ala. Ya. Di dalam suatu riwayat Rasulullah SAW, ini pernah saya ceritakan di beberapa majlis, bahwasanya Rasulullah SAW di saat waktu Isra Mi'raj, ya, Rasulullah pergi kepada Baitul Maqdis, dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Ketika Rasulullah SAW mengimami salat di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, diikuti oleh para nabi berupa ruh, bukannya jasad, ya, berupa ruh, karena hanya Rasulullah yang menjadi imam. Setelah Rasulullah menjadi imam, Rasulullah diangkat oleh malaikat Jibril menembus beberapa langit. Sampai di langit ketiga Rasulullah SAW bertemu malaikat Yusuf alaihissalam. Gak lama kemudian Rasulullah melihat ada orang yang disiksa berkeping-keping
dicambuk, kepalanya pecah, hancur, badannya hancur. Gak lama kemudian dibangkitin lagi, dihidupkan kembali, dipukul lagi, dipecut lagi, hancur. Sampai Rasulullah melihatnya sedih, ditanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, wa ma huwa ya Jibril, itu siapa wahai Jibril? Dia bilang, hadza fa huwa min ummatik ya Rasulullah, ini adalah salah satu dari umatmu ya Rasulullah. Dideketin Rasulullah sama ini orang. Sebelum mau dicambuk sama itu malaikat, jubahnya Rasulullah dikoyak, jubahnya Rasulullah ditarik, sehingga Rasulullah kaget. Sambil ini orang yang dicambuk itu dia megang dan mengkoyak jubahnya Rasulullah, seraya berkata, ya Rasulullah, berikanlah syafaat untukku, karena aku adalah bagian dari umatmu yang kau menjanjikan aku untuk mendapatkan syafaatmu. Maka nggak banyak kata Rasulullah ngadahin tangannya ke langit di saat Isra Mi'raj. Ini jarang pada orang tahu ini kisah di saat Isra Mi'raj. Maka Rasulullah ngadahin tangannya ke atas sebelum Rasulullah melantunkan doa untuk ini hamba Allah, untuk umatnya Rasulullah SAW. Ini malaikat yang mencambuk, menahan Rasulullah. Wahai Habibullah, duhai kekasih Allah, duhai kecintaannya Allah, tahukah engkau siapa dia? Tahukah engkau ya Rasulullah apa yang dia perbuat di dunia? Apa kata Rasulullah? Wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Maka ini malaikat menjawab, fa innahu man khassamahu Ramadan, dia adalah orang yang mencurangi bulan suci Ramadan. Dia adalah orang yang berbuat maksiat di bulan suci Ramadan. Dia adalah orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Dia adalah orang yang berbuat zina di bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah meneteskan air matanya, tangannya ditaruh ke bawah kakinya, pahanya. Tertunduk Rasulullah, malu. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Allahumma inni bari'un mimma khassamahu Ramadan. Ya Allah, saya berlepas diri dari orang-orang yang mengkhianati bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan jaganya mata dari pandangan-pandangan yang kurang baik, hal-hal yang kurang baik, yang haram-haram, ya, yang membuat kita jadi dosa. Jadi dilangin. Duduk ngumpul sama yang nggak baik, tinggalin. Tangan dijaga, kaki nggak usah ngikut-ngikut ke tempat-tempat yang nggak baik. Ya. Intinya apa? Intinya Ramadan benar-benar dimuliakan dengan amal dan ibadah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kita bisa menempuh selama sebulan penuh puasanya nggak bolong. Amin. Itu yang utama. Dan yang kedua, yang terakhir saya mau sampaikan, khususnya juga buat ibu-ibu nih. Ya. Bu, wah ini ada orang. Ibu-ibu ini udah pada arisan. Untuk perempuan, yang paling terbaik di bulan suci Ramadan bukan hanya menyediakan makanan buat berbuka. Enggak cuma itu. Ngurusin anak, ngurusin rumah tangga, enggak cukup itu. Taat kepada suami, karena ridhonya Allah terdapat di dalam ridhonya suami. Perempuan enggak muluk-muluk, surganya gampang. Dia bisa bakti, dia bisa taat, dia bisa dengar kata. Kalau dikasih tahu iya aja, iya bang, maafin bang, ridhoin ya bang, ikhlasin ya bang. Sayangnya itu cuma hanya di imajinasi ya. Tapi ada pak, ada. Tergantung kita yang ngedidiknya. Mungkin perempuan yang baik, perempuan yang salehah, perempuan yang taat, bakti, ya. Seperti halnya Sayyidah Rabita Adawiyah, ya. Itu luar biasa, dia punya ketaatan kepada suaminya. Begitu juga sahabat-sahabat ya Rasulullah SAW dari kaum perempuan, yang Sayyidah Fatimah bertanya kepadanya, ya Rasulullah, siapa wanita terbaik di zaman ini?
Sayyidah Fatimah nunduk aja malu. Tapi Rasulullah bilang apa? Ada Fatimah. Tuh rumahnya. Kalau engkau mau tahu wanita terbaik, engkau tanya pada dia. Gak tahu ditelusuri Sayyidah Fatimah ini perempuan kalau tiap masak, ya, suaminya kerja di gunung jadi pengembala ternak. Dia bawain makanan buat suaminya sama bawain cambuk. Takut-takut kalau makanannya nggak enak, makanannya nggak sedap, ya, makanannya nggak bisa ngenyangin dia, nggak memberikan kepuasan kepadanya, lo cambuk gue nih. Karena apa? Karena gue minta ridha lah, minta ridhanya dunia wal akhirat. Karena wanita setelah dipingit, setelah dinikahin dengan ijab dan gobul di dalam nikah, maka berlepas tanggung jawabnya terhadap orang tuanya, maka tanggung jawabnya terhadap suami. Maka Rasulullah katakan hati-hati terhadap lelaki yang dikatakan ad-dayyuth. Apa itu dayyuth? Gak peduli sama perempuan, sama istrinya, sama anak perempuannya, sama saudari perempuannya. Mau jalan sama siapa, gak pakai jilbab, biarin deh, gak apa-apa. Pergaulannya nggak dilihat, di jalan naik motor boncengan sama lelaki lain, kita nggak peduli. Di sini sih semuanya kayaknya nggak ada yang begitu ya. Insyaallah. Hati-hati, jangan jadi lelaki yang Rasulullah katakan mereka adalah ad-dayyuth. Tuh sahabat nanya, apa itu ya ad-dayyuth ya Rasulullah? Tuh lelaki yang nggak bakalan dapat nyium baunya kenikmatan surga. Hatta di dalam kubur dia nggak bakalan bisa nyium baunya. Karena kurang perhatian terhadap istri, kurang pendidikan terhadap istri, kurang tarbiyah terhadap istri, kurang bimbingan terhadap istri. Karena apa? Karena kurangnya ilmu dan juga malas, masa bodoh. Baik-baik tuh, hati-hati. Ya, karena apa yang dilakukan oleh istri, ya, ada beban yang Allah titipkan kepada suami. Suami jaga istri baik-baik, ya, itu amanah dari Allah, disaksikan oleh para malaikat dan para anbiya wal mursalin. Hati-hati lelaki yang gampang memberikan kata-kata talak, cerai, ataupun begitu sebaliknya terhadap istri yang seringkali mengungkapkan kata-kata cerai. Berantem dikit-dikit, ceraiin gue, talakin gue. Hati-hati, jangan cepat-cepat dan terlalu mudah mempermainkan syariat Allah. Baik-baik keduanya, baik lelaki maupun perempuan. Maka berhati-hati. Begitu juga perempuan yang seringkali membangkang dan gak taat kepada suami, itu adalah tanda-tanda perempuan apa ya? Perempuan yang gak bakal mencium dari aroma surganya Allah Ta'ala dan gak dapat keridhaan. Karena ridhonya perempuan terdapat di dalam punggungnya suami. Mungkin dalam syair bahasa Arab dikatakan al-mar'atu salihah li zawjiha kal malik al mutawajji'a bid-dhahab kullama ra'awha qurrat 'ain. Wanita yang salihah patuh kalau dikasih tahu iya baik, salihah betul. Yang kamu masakin dong ini. Iya, iya kak. Ini hamil lagi kan? Dibentak, dimaki, dicaci, disuruh. Dia tetap nurut taat. Yang dia lihat bukan suami, tapi yang dia lihat perintah agama. Karena iman. Itu ngelihatnya pakai kacamata iman. Ini perempuan ngelihat suaminya bukan sosok suami, tapi sosok panutan hidup dia. Dia nyari keridhaan Allah, dia nyari surga di dalamnya. Nah yang seperti itu, ya, perempuan yang seperti ini bagaikan raja yang bermahkotakan emas yang dimiliki oleh suami. Setiap kali itu suami memandangnya, ya, dia mendapatkan kenikmatan, dia mendapatkan apa ya, kesedepan setiap kali mandangnya. Apa? Ya. Mudah-mudahan Allah
Ta'ala berikan kita keturunan-keturunan yang saleh dan salehah. Jadikan istri kita istri-istri yang patuh, anak-anak kita anak-anak yang taat, dan kita dijadikan sebagai pembimbing dan panutan yang berbakti dan contoh tauladan bagi keluarga yang terbaik. Fi hadhil majlis majlisil mubarak, fi hadhil makanil mubarak, nasallallahu ta'ala ayahfadana wa iyyakum fi hadhil majlis. وصلى الله تعالى أن يطعمكم برزق الله تعالى في هذه المجلس. وصلى الله تعالى أن يبارك لنا وإياكم في هذه المجلس مجلس البركة بحق سيد المرسلين وختم النبيين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبحق أهل بيت رسول الله، وبحق فاطمة الزهرة بنت رسول الله، وبحق الإمام علي بن أبي طالب، وبحق الإمام حسن والحسين. أسأل الله تعالى ويباركنا في كل أيامنا ويقبلنا في هذه الشهر شهر رمضان. أسألك يا الله أن يقوي في إيماننا ويقوي في أعمالنا عن شهر رمضان. أسألك يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.